Malam hari ini kita bersama-sama datang kepada Tuhan karena rindu menyembah dan rindu bersekutu dengan Tuhan, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Saya percaya memang hubungan yang intim itu tidak terbangun di tempat-tempat yang terbuka, tapi justru di tempat-tempat yang tidak ada seorang pun yang lihat, hanya ketika kita dan Tuhan, dan disitulah keintiman dapat terbangun. Nah, bicara tentang penyembahan, ini tahun kedua kita mengadakan Homecoming Worship, dan saya percaya kita berdoa supaya setiap kali kita mengadakan Worship Night Homecoming Worship, kita boleh diingatkan kembali, disadarkan kembali tentang bagaimana seharusnya kita membangun hubungan dengan Tuhan. Nah, malam ini kita akan belajar kembali tentang penyembahan, dan saya rindu bagi kisah tentang perempuan berdosa yang mengurapi Yesus boleh ditampilkan. Nah, kita mau belajar sama-sama, ada beberapa ayat yang akan kita baca. Saya mau kita baca bersama-sama supaya kita boleh kembali merenungkan seperti apa penyembahan yang Tuhan inginkan. Saya buka dengan kalimat bahwa penyembahan itu sesuatu yang tidak bisa kita buat-buat atau kita paksakan. Penyembahan itu justru adalah ekspresi atau sesuatu yang keluar dan kita wujudkan dari ekspresi, gaya, atau perkataan, ucapan kita, menunjukkan sesuatu yang ada dalam hati kita. Boleh ditampilkan PowerPoint-nya. Itu sebabnya kita mau belajar dari seorang perempuan yang menunjukkan, next slide, perempuan yang menunjukkan penyembahan yang sejati, atau seperti apa penyembahan yang sesungguhnya. Penyembahan itu bukan sesuatu yang bisa kita paksakan dan kemudian kita latih diri kita untuk berkata-kata seperti suasana musik yang ada, lagu-lagu yang kita naikkan dan sebagainya. Tapi penyembahan itu selalu tentang ekspresi. Waktu kita melihat kepada Tuhan, ekspresi apa yang kita keluarkan, dan itu yang selalu menjadi penyembahan kita. Dan kita hanya bisa sungguh-sungguh menyembah kalau ekspresi yang kita keluarkan itu sungguh-sungguh berasal dari hati kita. Nah, kita belajar dari seorang perempuan yang mengurapi kaki Yesus. Mari baca Alkitab Lukas 7, 36, 46. Saya mau kita baca bersama-sama, jangan terlalu buru-buru, pelan-pelan saja. Ayat demi ayat kita baca, karena kita mau belajar dari ayat-ayat ini tentang seperti apa penyembahan yang Tuhan mau. Di ayat yang ke-36, 2, 3. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak itu. Perhatikan baik. Jadi satu kali Yesus pergi makan di rumah orang Farisi. Orang Farisi adalah tokoh-tokoh agama yang terkenal pada saat itu. Itu artinya mereka punya jabatan, mereka terhormat, mereka dihargai. Tentu yang makan bersama dengan orang Farisi adalah orang-orang yang terhormat juga, yang dihargai juga, yang betul-betul diberikan ruang untuk kehormatan. Nah, Yesus mendapatkan kehormatan itu, dia makan di rumah seorang Farisi. Menarik adalah ada seorang yang Alkitab sudah jelaskan banyak, tapi dia bilang begini, ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang yang berdosa. Tidak tercatat dosanya apa, tapi Alkitab bilang dia terkenal. Itu artinya begini, waktu orang lihat dia tahu persis ini perempuan pendosa. Nah, perempuan ini juga mengikuti Yesus karena dia tahu ada Yesus di situ makan di tempat orang Farisi. Perhatikan baik, waktu perempuan itu hadir di rumah orang Farisi aja, orang pasti kaget. Ngapain ini orang ada di sini? Untuk apa ini perempuan berdosa ada di rumah orang Farisi yang terhormat? Tapi apa yang terjadi ketika perempuan ini ada di rumah orang Farisi ini bersama dengan Yesus? Dia bawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi, kemudian sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus. Perhatikan, dekat dengan kakinya,
Jadi dia mendekat kepada Yesus, persis dekat kakinya. Lalu perempuan berdosa ini membasahi kakinya dengan air mata. Itu artinya apa? Ini perempuan berdosa, dia menangis dengan luar biasa waktu dia dekat Yesus. Air matanya keluar, kemudian air mata yang terlalu banyak itu akhirnya cukup banyak untuk membasahi kaki Yesus. Dan karena kaki Yesus begitu basah karena air mata, maka perhatikan, perempuan ini ambil dia punya rambut, lalu dia lap kakinya Yesus pakai rambutnya. Kemudian perhatikan, bukan cuma sampai di situ, ia cium kakinya Yesus dan meminyakinya dengan minyak wangi. Perhatikan, ada yang catat begini, minyak wangi yang dia pakai untuk urapi kaki Yesus itu minyak wangi yang mahal. Yang begini, minyak wangi itu harusnya disimpan oleh semua wanita. Kalau kamu wanita, kamu diharap punya satu minyak wangi yang satu hari nanti kalau kamu menikah, minyak wangi itu cuma bisa kamu kasih buat suami kamu. Itu artinya minyak wangi berharga sekali. Tapi perhatikan, waktu ini perempuan berdosa ketemu Yesus, minyak yang harusnya dia jaga untuk martabat dirinya, harga dirinya, dia pecahkan di bawah kaki Yesus, terus dia pakai untuk urapi kaki Yesus. Ada beberapa hal yang harus kamu perhatikan. Yang pertama, waktu dia dekat kaki Yesus, dia gak bisa tahan dirinya, matanya mengalir mengeluarkan air mata. Ada ekspresi betul-betul meluap begitu. Dia terharu, dia menangis di dekat Yesus. Kemudian air mata yang banyak itu cukup banyak membasahi kaki Yesus. Kemudian dia ambil rambutnya untuk pakai lap kakinya Yesus. Kamu tahu gak kalau rambut itu adalah mahkota wanita? Saya percaya hari ini kita tidak ada yang mau dibotak kalau kita perempuan. Secantik-cantiknya kamu, kalau kamu botak, ya ada perempuan botak yang cantik, tapi rambut mempengaruhi looks kita, tampilan kita. Rambut itu dianggap sebagai mahkota, makanya kalau ada perempuan rambutnya rontok-rontok, waduh pusingnya bukan main. Tapi rambut yang dijadikan mahkota itu dia pakai untuk lap kakinya Yesus. Saya percaya waktu kejadian ini terjadi, semua orang yang melihat tuh dar-der-dor sekali. Kalau kita jadi penonton, kita lihat ini orang perempuan tidak pantas ada di rumah orang Farisi. Bukan cuma itu, dia mencuri perhatian karena di tengah banyak orang dia nangis di bawah kakinya Yesus. Bukan cuma nangis, dia ambil rambutnya, melakukan sesuatu yang paling fenomena karena dia pakai untuk lap kaki Yesus. Bukan cuma itu, dia cium kaki Yesus, lalu dia ambil minyak yang paling berharga yang dia punya untuk dia pecahkan di bawah kaki Yesus. Saya mau tanya, kenapa dia segitunya waktu ketemu Yesus? Kenapa dia begitu luar biasa? Dia lakukan sesuatu yang tidak wajar ketika dia ketemu Yesus. Nah, ini dia. Kita baca berikutnya. Di ayat yang ke-39. Ketika orang Farisi 23. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata artinya begini. Dia julid tapi dia tidak bilang langsung, dia ngomong dalam hati. Apa yang dia bilang? 23. Jika ia nabi, tentulah ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah. Jadi waktu orang lihat dia, orang Farisi lihat dia, dalam hati bilang begini, kalau Yesus betul-betul nabi, dia tahu bidang ini perempuan tidak pantas ada di sini. Terus ini perempuan berdosa, dia sentuh-sentuh kakinya Yesus, tidak cocok. Tapi apa kata Yesus? 40:23. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Sahut Simon, katakanlah guru. Ada 2 orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar. 42:23. Karena mereka tidak sanggup membayar. Ada 42. Halo bantu. 23. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah itu di antara mereka yang terlebih mengasihi dia? Jawab Simon. Aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. 44:23. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku, tetapi dia membasuh kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Berikutnya, engkau tidak mencium aku. 45. Engkau tidak mencium aku. 23. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk dia tidak berhenti-hentinya mencium kakiku.
Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Jadi Yesus bilang begini, ada dua orang berutang, yang satu 500, yang satu 50. Itu 50 cuma 1/10 dari yang 500. Itu artinya 500 itu banyak sekali utangnya. Sama-sama berutang, sama-sama punya utang, tapi jumlah utangnya beda. Kemudian bosnya kasih lunas begini, lunas utangmu dua-dua, nah selesai mi utangmu. Saya mau kasih tahu kita, sama seperti Yesus bertanya sama Simon, siapa yang kira-kira paling merasa lega? Yang 50 atau yang 500? Yang 500, karena paling banyak utangnya. Waktu dia tahu bilang begini, lunas mi bos, lunas mi. Wih, mungkin dia betul-betul merasa kayak, wih Tuhan terima kasih. Kalau ndak lunas, ndak tahu kabar dengan cara apa. Tapi itu yang 50 mungkin biasa, kenapa dia rasa kecil di utangku. Dia tidak terlalu merasa bilang dia harus berekspresi bagaimana sekali karena cuma 50 utangnya. Tapi itu yang 500 mungkin dia pergi lari cium kakinya bos, dia bilang terima kasih bos, terima kasih bos, terima kasih bos. Kenapa dia begitu ekspresif? Karena begini, dia tahu persis betapa besar kebaikan bosnya yang hapus dia punya utang begitu banyak. Nah, ini perempuan, kenapa dia sampai segitunya? Bukan karena dia punya kondisi, bukan karena dia punya situasi, tapi dia tahu siapa orang yang dia cium kakinya itu. Dia tahu betapa baiknya ini orang. Lepas daripada semua yang ada di situ, ada banyak orang nonton dia, tapi di perempuan dia lihat Yesus, dia cium kakinya karena begini, saya punya utang lebih dari 500, saya punya cilaka banyak sekali, tapi Yesus begitu mengasihi saya. Makanya Alkitab catat, bukan cuma air mata yang dia berikan, rambut sebagai mahkota dia berikan, bahkan minyak-minyak wangian dia pecahkan untuk Yesus. Kenapa? Karena ada hati begini, dia punya perasaan yang ini Yesus layak betul kita sembah. Nah, penyembahan itu tidak bisa dipaksa. Kalau kamu cuma merasa utangmu 50, pantas kamu gak cukup berekspresi itu ketika ketemu Yesus. Tapi kalau saya, setiap kali saya ketemu Tuhan, saya tidak bisa tahan, saya punya air mata. Wih, dia begitu baik sama saya punya hidup. Saya gak tahu kamu, saya gak tahu berapa banyak utangmu kepada Yesus. Tapi kalau saya, wih, itu yang buat setiap kali saya ketemu Tuhan, saya harus angkat tangan. Tidak bisa saya angkat tangan bro. Makanya kalau kamu ngerti sikap hati itu, WL tidak repot kalau aja kita menyembah. Karena begini, kita tidak perlu disuruh menyembah. Waktu kau ketemu orang yang begitu baik sama kau tidak perlu dipaksa untuk bilang terima kasih. Nah, ini perempuan tahu persis siapa Yesus. Waktu dia datang, dia cium kakinya. Saya mau tanya, kenapa orang Farisi susah melayani Yesus? Karena dia pikir dia sama berharganya seperti Yesus. Dia merasa cukup terhormat juga. Nah, hari ini kalau kamu sadar siapa orang yang kamu jumpai setiap kali kamu menyembah, kamu gak bisa seadanya pasti. Kalau kamu tahu kita ini tidak pantas, kita ini penuh dengan dosa, sampai hari ini masih melukai Tuhan, sampai hari ini masih mengecewakan Tuhan, tapi dia tidak pernah buang kita, dia tidak pernah tinggalkan kita, dia tidak pernah lepaskan kita. Malah justru dia pegang tangan kita, dia tuntun langkah kita, dia peluk kita, dia gandeng kita. Oh, saya nggak tahu ekspresi apa yang harusnya kamu lepaskan buat Tuhan, bukan? Saya rasa kita bisa beri yang lebih baik, bahkan tidak jauh berbeda dengan perempuan ini. Ini perempuan, bayangkan kalau satu kota tahu bilang dia perempuan berdosa, berarti seberdosa apa dia? Bedanya cuma kita apa? Kita tidak ada yang tahu kita berdosa. Yang tahu siapa? Cuma kita. Jadi yang harusnya paling tahu seberapa berutangnya kita kepada Tuhan yang kita sembah siapa? Cuma kita. Kalau kamu ketemu Tuhan dalam doamu, bagaimana kamu mengekspresikan ucapan terima kasihmu? Kamu yang tahu. Kenapa kamu susah angkat tangan? Oh, mungkin kamu gak sadar kamu punya utang yang banyak. Tapi kalau saya, setiap kali saya menatap wajah Tuhan, apa yang saya bisa kasih selain saya bilang terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Itu sebabnya penyembahan gak bisa dipaksa. Next slide. Penyembahan itu selalu lahir dari ini, rasa kagum dan hormat akan besarnya kasih Allah dan besarnya anugerah Allah. Itu yang buat kamu gak bisa berhenti sembah Dia. Itu yang gak bisa buat kamu bilang, gak bisa buat kamu berhenti bilang terima kasih ya Tuhan.
Terima kasih. Om, come on. Saya mau ajak kamu ngerti apa artinya penyembahan. Kamu gak dipaksa untuk melakukan aktivitas rohani. Saya cuma ingatin kamu untuk berterima kasih kepada Tuhan yang menghapus dosamu. Tuhan yang setia kepadamu. Tuhan yang pegang tanganmu. Tuhan yang menemanimu. Lebih daripada orang tua kita bisa temani kita. Lebih daripada pendetamu bisa tolong kamu. Dia Tuhan yang setia. Dan saya mau ajak kamu untuk lihat dirimu kembali. Lihat dirimu masing-masing. Berapa banyak utang yang Tuhan telah hapuskan. Dan harusnya dapat terlihat dari ekspresimu ketika menyembah Tuhan. Itu sebabnya malam ini kita harusnya coba datang kepada Tuhan dan berterima kasih. Itulah penyembahan. Ekspresi waktu kita ketemu Tuhan, kita tahu siapa ini orang dan siapa kita. Jadi saya mau ajar kita, setiap kali kamu berjumpa Tuhan, bukan hanya di gereja, di motor, di Grab, saya punya jam doa, tidak selalu jam 7 pagi, jam 12 malam. Saya punya jam doa setiap kali saya naik motor, setiap kali saya kerja, saya lagi ngetik malam-malam. Apapun yang saya tahu bilang Tuhan lagi jamah saya, saya menyembah Tuhan. Nggak harus pakai lagu, nggak harus pakai musik. Kamu lagi ketemu dengan Tuhan, gak perlu iringi kak dulu, saya mau ngomong sama Tuhan, gak perlu. Nah, kalau kamu ngerti artinya penyembahan seperti perempuan ini, gereja gak susah ngajarin kamu menyembah. Saya undang kita bangkit berdiri.